Niko Andriwijaya dengan NIM 80 2019-2023 dari kelompok 1. Di sini saya akan memaparkan hasil survei dari kelompok kami mengenai penggunaan aplikasi pesan antar di masa pandemi oleh mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Psikologi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Adapun tujuan yang kami angkat untuk melakukan survei ini yaitu pengambilan data untuk memberi gambaran dan mengukur variabel tentang penggunaan aplikasi pesan antar oleh mahasiswa angkatan 2019 Fakultas Psikologi pada masa pandemi sekarang ini. Dalam survei ini kita juga mengambil sampel sebanyak 44 orang dari banyaknya populasi mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2019 Universitas Kristen Satya Wacana tersebut. Dari survei ini kita juga menggunakan beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apakah Anda pernah menggunakan aplikasi pesan antar? Terus untuk pertanyaan yang kedua, aplikasi pesan antar apa saja yang pernah Anda gunakan? Di sini untuk pertanyaan yang kedua, teman-teman bisa menjawab lebih dari satu jawaban. Terus kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, apakah aplikasi pesan antar yang membantu Anda di masa pandemi? Terus untuk yang pertanyaan yang keempat, seberapa sering Anda menggunakan aplikasi pesan antar dalam jangka waktu seminggu? Kemudian untuk pertanyaan yang kelima, jenis pesan antar apa yang paling sering Anda pesan dalam menggunakan aplikasi pesan antar? Terus untuk pertanyaan yang terakhir, berapa rentan biaya yang Anda gunakan untuk melakukan transaksi pesan antar tersebut dalam jangka waktu seminggu? Berdasarkan survei yang kami buat, pada diagram pertama ditunjukkan bahwa terdapat 45 responden yang menyatakan bersedia untuk ikut berpartisipasi dalam mengisi survei ini. Lalu pada diagram kedua, berdasarkan 44 responden yang mengisi, terdapat 79,5% responden perempuan dan 20,5% responden laki-laki. Pada diagram ketiga, berdasarkan pada data yang sudah kita dapatkan, 95,6% responden lebih memilih sering menggunakan aplikasi pesan antar, sedangkan 4,4% responden memilih tidak untuk menggunakan aplikasi pesan antar pada era pandemi ini. Selanjutnya, pada diagram keempat, dari data yang diperoleh, terdapat 90,9% responden yang memilih menggunakan aplikasi GoFood. Lalu, 61,4% responden lebih memilih untuk menggunakan aplikasi GrabFood. Sedangkan 6,8% responden memilih untuk menggunakan aplikasi Jackboy. Dan sisanya, yaitu 0,% responden tidak menggunakan aplikasi AyoCek. Pada diagram yang kelima, yaitu dalam masa pandemi, apakah membantu atau tidak bagi responden untuk memesan makanan dan minuman melalui aplikasi pesan antar? Jadi, jawaban yang kami dapatkan dari hasil survei yang telah kami sebarkan yaitu responden kami memilih 100% bahwa aplikasi pesan antar sangat membantu untuk membeli makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah. Berikutnya pada diagram yang ke-6 yaitu seberapa sering responden menggunakan aplikasi pesan antar dalam satu minggu. Dan hasil yang kami dapatkan yaitu 4,5 responden yang sangat sering menggunakan aplikasi pesan antar dalam kurun waktu 1 minggu. Berikutnya ada 25% responden yang sering menggunakan aplikasi pesan antar. Lalu ada 34,1% responden yang cukup menggunakan aplikasi pesan antar. Sedangkan 36,4% responden yang jarang menggunakan aplikasi pesan antar dalam 1 minggu. Baik, selanjutnya adalah diagram mengenai penjelasan dari jenis pesanan yang paling sering dipesan oleh responden menggunakan aplikasi pesan dan antar. Dari data yang kami dapatkan bahwa 25% responden yang hanya memesan makanan saja. Lalu ada 2,3% responden yang hanya memesan minuman saja, dan terdapat 72,7% responden yang hanya memesan minuman dan makanan sekaligus dalam aplikasi pesan antar tersebut. Dilanjut dengan diagram yang terakhir,
ada tentang pembahasan tentang rentang biaya yang dikeluarkan oleh responden dalam 1 minggu untuk memesan makanan dan minuman menggunakan aplikasi pesan dan antar. Dari data yang kami dapat, terdapat 7% responden yang hanya mengeluarkan biaya sebanyak 10.000 sampai 20.000. Yang kedua dilanjutkan oleh 25,6% responden yang hanya mengeluarkan biaya sebanyak 20.000 sampai 30.000. Kemudian ada 34,9% responden yang hanya mengeluarkan biaya sebanyak 30 sampai 50.000, dan yang terakhir ada 32,6% responden yang mengeluarkan biaya lebih dari 50.000. Oke, berdasarkan hasil penelitian pengambilan data yang kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 44 subjek mahasiswa psikologi angkatan 2019 Universitas Kristen Satyawatana pernah menggunakan aplikasi pesan antar di masa pandemi. Rata-rata mengakses aplikasi pesan antar ini lebih dominan mahasiswa perempuan dibandingkan mahasiswa laki-laki. Kemudian kebanyakan mereka pernah menggunakan aplikasi pesan antar, dan aplikasi yang lebih sering mereka gunakan yaitu GoFood dibandingkan aplikasi pesan antar lainnya seperti GrabFood, Jackboy, dan lain-lain. Selain itu, di dalam masa pandemi ini aplikasi pesan antar menurut para responden itu sangat membantu, karena dari aplikasi pesan antar para responden dapat memesan makanan dan minuman tanpa harus keluar rumah atau keluar kos untuk meminimalisir terjadinya penularan virus corona di masa pandemi sekarang ini. Tetapi sebagian responden jarang sekali memakai aplikasi pesan antar tersebut. Tetapi ada juga banyak responden yang sering sekali atau bahkan sangat sering menggunakan aplikasi pesan antar ini dalam satu minggu. Kemudian sebagai responden juga lebih dominan memesan makanan dan minuman dalam satu kali pesanan, dan dalam pemesanan pesan antar ini biaya yang dikeluarkan responden dalam pemesanan makanan dan minuman dalam kurun waktu seminggu yaitu di dalam rentang biaya 30.000 sampai 50.000. Terima kasih. Itu merupakan penjelasan dari survei dari kelompok kami, kelompok 1, dalam penggunaan aplikasi pesan antar di masa pandemi oleh mahasiswa Fakultas Psikologi angkatan 2019 Universitas Kristen Satyawatana. Bila ada kekurangan, saya sebagai perwakilan kelompok 1 saya mohon maaf. Terima kasih.